Assalamualaikum Pak Adi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Dwi, selamat pagi juga. Alhamdulillah sehat semua Bu. Oke, Pak Adi, bagaimana perasaan Pak Adi hari ini? Saya lihat kok Pak Adi sedikit kurang bersemangat. Iya ya Bu, saya ini baru ada sedikit masalah. Walaupun kalau dilihat secara fisik saya baik-baik saja, sehat-sehat saja. Tapi kadang ini kalau dari raut kayaknya nggak bisa membohongi Bu. Oke, masalah apa Pak Adi kalau boleh saya tahu? Hmm. Waktu itu kan saya pernah cerita sama Bu Dwi. Apakah Bu Dwi hari ini sedang longgar waktunya, Bu? Sebenarnya saya juga ingin apa ya, butuh seorang yang dapat menjadi tempat saya untuk berkeluh kesah. Dan mungkin nantinya akan saya minta solusi. Tapi takut, Bu, kadang mengganggu waktunya. Enggak Pak, insya Allah waktunya tepat Pak. Kebetulan ini juga siswa saya sedang pelajaran olahraga Pak. Oke, saya senang kalau bisa membantu Bapak. Mungkin ada yang bisa saya bantu dari Pak Adi. Wah, kok pas sekali ya, Bu. Nah, syukurlah Bu Dwi kalau mungkin bisa dengan saya mendengarkan saya untuk berkeluh kesah. Saya harap bisa mendapatkan nantinya solusi dari permasalahan saya, Bu. Oke. Nah, memang masalah Bapak itu apa toh Pak? Bapak itu punya masalah Oh, apa? itu Bu, waktu kemarin saya disupervisi sama Bapak Kepala Sekolah yang waktu lalu saya sempat cerita sama Bu Dwi. Apa Bu Dwi masih ingat yang saya ceritakan kemarin waktu ketemu kita pas lomba MAPSI kalau enggak salah, Bu? Oh, niku, oh, nggih, 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 nggih. Nggih, emangnya kenapa Pak itu Pak? Gimana Pak? Gini, Bu, Ingat saya, ingat-ingat. Nggih, ya nggih, 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 yang itu ya. kemarin itu Nggih. saya kok mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah. Setelah supervisi itu langsung, dari Bapak Kepala Sekolah itu memberikan teguran tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan saat supervisi pembelajaran ya, Bu. Oh, nggih. Wajar nggih Pak, nggih sebenarnya kalau kita itu pas di supervisi itu pasti ada yang perlu diperbaiki. Dan apa memang adanya supervisi itu sebenarnya akan memberikan perbaikan pada pembelajaran kita loh Pak. Ya, memang Pak Adi dapat masukan apa tuh dari kepala sekolah Pak? Sebetulnya saya malu, Bu. Saya itu ditegur karena saat pembelajaran tersebut, saya mengajar tidak memakai buku teks, Bu. Oh, nggih. Terus terus bagaimana tanggapan Pak Adi? Eh, eh, terhadap respon dari kepala sekolah itu gimana Pak? Gini, Bu, saya tuh sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa, selama ini memang ketika saya mengajar itu, saya menggunakan berbagai sumber, Bu, dari internet, ada video pembelajaran, ada juga dari YouTube, bisa juga saya dari buku perpus, Bu, dan masih banyak sih. Bagi saya yang terpenting itu mengacu pada kurikulum dan anak merasa nyaman serta dapat menyerap dan memahami pembelajaran yang saya sampaikan. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kok kurang berkenan. Oh, jadi permasalahannya seperti itu. Tapi apa yang Pak Adi lakukan itu dengan mengganti buku teks dengan apa? Dengan berbagai sumber dari internet, video pembelajaran, YouTube itu sudah sangat bagus, Pak. Karena tidak hanya mengacu di buku teks ya. Nah, Iya. tapi selama ini kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan ketika kegiatan proses belajar mengajar itu, Pak? Ya, seperti saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari internet, tadi ada YouTube, juga ada video pembelajaran, juga dari buku dari perpus juga.
Selanjutnya juga menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan mungkin menyenangkan menggunakan LCD proyektor. Saya rasa anak-anak juga tertarik dan antusias, Bu, untuk mengikuti pembelajaran. Nggih, sebenarnya anak juga senang ya seperti itu, tapi mengapa Pak Adi nggak pakai buku teks saat pembelajaran? Nah, itu kan juga bisa untuk acuan toh, Pak. Ya, Nggih. kalau menurut saya sumber belajar yang saya gunakan sudah cukup memudahkan, Bu, untuk para murid. Murid-murid itu juga termotivasi dan sejauh ini juga masih mengacu pada kurikulum. Dan yang terpenting siswa saya lihat itu lebih antusias, Bu, dalam mengikuti pembelajaran. Karena ada kita menampilkan pakai proyektor, anak juga lebih tertarik, tidak melulu apa, kita dengan metode ceramah terus seperti itu atau penugasan terus. Jadi anak itu juga dalam pembelajaran ada hiburannya, gitu. Nggih. Nggih. Nah, sebenarnya itu sudah bagus, Pak. Nggih. Terus bagaimana hasilnya saat Pak Adi menggunakan metode itu? Apakah sudah tercapai tujuan pembelajarannya, Pak? Oh iya, Bu. Kalau dari hasil belajar siswa itu memang masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Dari jumlah siswa saya itu 20 itu di kelas saya yang benar-benar sudah mencapai hasil yang maksimal ada 12 siswa. Selanjutnya ada sekitar 6 itu yang sudah banyak peningkatan hasil belajarnya. Nah, namun ini masih ada 2 siswa yang saya rasa belum maksimal, Bu, hasil belajarnya. Nggih, ya. Gini Pak Adi, saya dapat menyimpulkan yang membuat Pak Adi galau itu kurang nyaman, ya, Nggih. adalah adanya supervisi yang mengharuskan menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Yang menurut kepala sekolah Bapak itu lebih dapat meningkatkan hasil belajar yang maksimal gitu ya, ya Pak ya? Iya, Bu. Begitulah kira-kira yang Nggih. kemarin disampaikan tuh seperti itu. Oke, nah kalau begitu, kira-kira setelah diskusi dengan saya ini, hal apa yang bisa dilakukan Pak Adi ke depannya untuk memperbaiki pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar siswa agar hasilnya itu lebih maksimal? Kalau dilihat dari pengamatan yang sudah saya lakukan, yang sudah dilakukan kemarin lah dari Bapak Kepala Sekolah mengenai proses pembelajaran nggih, yang saya lakukan saat supervisi pembelajaran yang lalu itu, mungkin saya akan merefleksikan diri saya, Bu, dan akan berusaha untuk memperbaiki pembelajaran yang selanjutnya, yang ke depannya akan saya perbaiki. Sekaligus saya juga akan mencoba menerapkan pembelajaran yang berpedoman pada buku teks juga, sesuai dengan arahan atau masukan dari Bapak Kepala Sekolah kemarin. Tak lupa juga saya juga akan menemui Bapak Kepala Sekolah, Bu, agar memperoleh tambahan ilmu dalam melaksanakan pembelajaran, Bu. Mungkin seperti itu, Bu. Oke. Apakah ada lagi Pak yang bisa dilakukan supaya Pak Adi bisa memaksimalkan hasil belajar siswa? Hmm, Mungkin sementara itu dulu, Bu Dwi, yang akan saya rencanakan dan segera akan saya tindak lanjuti. Oke, iya. Ide yang Bapak sampaikan itu luar biasa, Pak. Itu adalah langkah yang tepat. Nah, selanjutnya komitmen seperti apa yang akan Pak Adi lakukan agar rencana ini dapat berjalan dengan baik, Pak? Nah, ini saya akan mencoba selalu update informasi, Bu, terkait pembelajaran. Terus konsisten juga untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah untuk saling bertukar metode pembelajaran dan berbagi praktik baik di dalam mungkin bisa di kombel sekolah atau mungkin juga dalam kombel gugus, Bu, yang nantinya kita bisa bertukar pikiran dengan lain sekolah, untuk meningkatkan sama-sama meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Jadi
saya dapat menerapkan pembelajaran di kelas itu dengan berbagai macam metode dan gaya belajar yang menarik. Sehingga mungkin nantinya pembelajaran saya, kehadiran saya di dalam kelas itu selalu dinanti oleh siswa. Tak lupa juga saya pasti akan berkonsultasi dengan kepala sekolah saat melakukan persiapan pembelajaran. Mungkin seperti itu. Nah, oke. Baiklah Pak Adi, apa ada dukungan yang lain yang dibutuhkan Pak Adi selain tadi berkolaborasi dengan teman di Kombel maupun di Kombel sekolah maupun Kombel gugus tadi Pak? Alhamdulillah kalau dukungan sarana prasarana di sekolah ini selama ini loh sudah sangat mencukupi Bu untuk kegiatan pembelajaran. Untuk dukungan moralnya juga saya sudah merasa sangat didukung oleh kepala sekolah dan teman-teman atau rekan guru. Mungkin ini hanya intern dari diri saya sendiri aja. Harus konsisten untuk melaksanakan rencana tersebut agar bisa terrealisasi dengan hasil yang maksimal. Oke, baiklah Pak Adi. Semoga rencananya berjalan dengan lancar ya Pak. Nah, sekarang bagaimana perasaan Pak Adi setelah kita berbincang sejenak tadi Pak? Alhamdulillah Bu, ini kok saya merasa lega. Senang juga sekali Bu ini. Saya merasa telah menemukan solusi dari perbincangan kita. Siang ini ngerasa beda aja. Sudah, wah kok kayak dapat ilham gitu Bu. Oke, syukurlah kalau begitu Pak. Apakah ada hal lain yang ingin Pak Adi sampaikan? Mungkin saya rasa cukup ya Bu. Terima kasih banyak Bu. Bu Dwi sudah meluangkan waktu Ibu untuk berbincang dengan saya sehingga saya dapat memperoleh solusi dari masalah saya Bu. Terima kasih ya Bu Dwi. Oke, saya senang bisa mendengarkan cerita dari Pak Adi. Sama-sama Pak, semoga kita bisa terus saling berbagi ya. Iya Pak, sampai jumpa lagi di lain kesempatan ya Pak. Nggih. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas sesi keluh kesah kali ini. Kita cukupkan dulu ya Bu. Kapan-kapan kita sambung lagi. Kebetulan ini kok saya dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah. Mungkin akan mendiskusikan hal yang barusan kita bahas ini. Oke, baik Pak. Kalau begitu, terima kasih Pak Adi. Semoga sukses dengan segala rencana aksinya dan semoga dapat menjadi perubahan dalam pembelajaran ke depannya, nggih. Ya, oke Pak Adi, kita akhiri obrolan kita. Selamat siang ya, sudah siang ya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.